Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ragam kimia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sebuah bahan kimia yang saya pikir termasuk bahan kimia yang cukup penting karena sering digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam formula sabun cair seperti masalah keenceran atau masalah terjadinya pemisahan antara minyak dan air. Bahan kimia tersebut yaitu nonylphenol seperti yang terlihat di hadapan kita. Nonylphenol atau yang sering disingkat sebagai NP, dia adalah termasuk surfaktan non-ionik. Saya pernah jelaskan tentang jenis-jenis surfaktan. Jadi surfaktan non-ionik adalah surfaktan yang tidak bermuatan, dan di pasaran nonylphenol ini yang umum yaitu nonylphenol NP10 dan NP6. Apa letak perbedaan antara NP10 dan NP6? Kalau menurut saya ini dilihat dari kadar kandungannya, berapa persen dalam larutan. Tapi yang sering terjadi atau menjadi kesepakatan para formula, biasanya NP6 digunakan untuk mencampur senyawaan bahan kimia yang banyak mengandung minyak di dalamnya. Jadi antara minyak dan air, dan kandungan minyaknya yang lebih banyak. Sedangkan NP10 digunakan untuk mencampur bahan kimia yang lebih banyak kandungan airnya. Jadi antara minyak dan airnya yang lebih banyak. Kalau kita lihat dari kata-kata nonylphenol, jadi NP10 atau NP6 ini termasuk dalam senyawaan alkohol karena yang dikatakan phenol itu memiliki gugus OH dengan rantai tertutup atau rantai lingkar di dalamnya. Jadi kalau kita lihat bentuk fisiknya, baik NP10 atau NP6 ini hanya berupa cairan kental. Sekilas memang sama, sulit untuk dibedakan kekentalannya, dan juga berwarna bening. Harga di pasaran pun biasanya tidak semua toko kimia yang menjual. Kebanyakan saya membelinya di marketplace, toko online. Jadi harga di pasaran ini biasanya antara 50.000 per liter, tidak berbeda jauh antara NP10 dan NP6. Sekarang mari kita lakukan sedikit percobaan. Di depan saya ini ada dua buah larutan yang terpisah. Teman-teman bisa melihat larutan yang terpisah ini adalah minyak atsiri dan campuran lainnya. Dia tidak mau menyatu. Dan di contoh yang satu lagi juga terlihat ini minyak juga yang terpisah dan campurannya yang tidak mau menyatu. Di sini nanti akan saya tuangkan sedikit NP10 ke dalam larutan yang memisah ini dan lihat apa yang terjadi setelah diberi larutan NP10. Mari kita tuang saja larutan NP10 ini ke dalam, ya cuma hanya sedikit saja karena penggunaan NP10 ini sedikit sekali sebenarnya. Sekarang kita tutup dan akan kita lakukan pengocokan. Sekarang kita aduk kedua larutan ini, kita kocok. Teman-teman bisa lihat larutannya mulai menyatu, tapi kita diamkan dulu apa memang dia masih memisah atau tidak. Kemudian juga dengan larutan kedua kita diamkan apakah dia masih memisah atau tidak. Setelah kita diamkan beberapa saat, teman-teman bisa melihat larutan terjadi penyatuan walaupun berubah menjadi putih keruh. Begitu pula dengan larutan kedua,
warnanya menyatu walaupun berubah menjadi putih keruh. Hal ini ada beberapa penyebab yang akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi penggunaan NP10 maupun NP6 ini ada yang berwarna hasilnya menjadi putih keruh ataupun bening, itu nanti tergantung dari jenis minyak atsiri atau parfum atau segala macam senyawa organik yang akan disatukan dengan air. Tergantung pula dari jumlah volume berapa banyak yang memang harus disatukan. Nanti juga tergantung dengan banyaknya NP10 atau NP6 yang digunakan sebagai penyatuan antara minyak dan air. Saya pernah melakukan beberapa pengujian yang menghasilkan warna yang putih keruh, dan memang itu tidak dipermasalahkan sebenarnya dari masyarakat, karena memang yang didapat adalah fungsinya seperti untuk produk pelicin setrika. Itu juga banyak bisa dipergunakan NP10 maupun untuk produk softener pelembut pakaian. Tetapi yang untuk produk-produk yang menghasilkan warna bening itu bisa juga untuk produk pembersih lantai. Itu tergantung dari, karena yang dipakai parfumnya hanya sedikit tidak banyak, atau juga bahkan produk-produk sabun cuci piring maupun sabun cuci tangan, karena kadangkala dalam penggunaan parfum itu suka ada yang memisah di atas. Jadi karena mungkin kencenan tidak dapat, mohon maaf karena kekentalannya tidak dapat, sehingga masih ada sisa yang menempel atau di atas, dan NP10 ini bisa menyatukan sisa parfum yang berada di atas larutan. Meskipun demikian, teman-teman juga perlu memperhitungkan harga NP10 dan NP6 yang lumayan relatif mahal kalau menurut saya. Apakah memang bila digunakan dalam formula itu sesuai dengan harga pokok produksinya? Karena kita semua di sini berhitung, karena teman-teman juga banyak yang membuat misalkan sabun cuci piring untuk diperdagangkan kembali. Tetapi untuk produk-produk yang harganya bisa bersaing dengan harga yang relatif mahal seperti silikon emulsi atau semirban, penggunaan NP10 ini lebih banyak dan masih bisa menutup dengan harga pokok produksi. NP10 ataupun NP6 ini juga menghindari penggunaan garam sebagai pengental. Jadi untuk misalkan produk-produk pembersih lantai seharusnya memang tidak ada garam di dalam produk pembersih lantai. Mengapa? Teman-teman bisa mencoba sendiri. Bila kita meletakkan garam dalam lantai, pasti akan terasa lengket dan kesat. Tidak mungkin juga garam ditambahkan dalam produk pembersih lantai. Nah, NP10 ini bisa dijadikan sebagai solusi. Begitu pula dengan produk-produk misalkan sampo motor yang tidak menghendaki garam dalam formulanya, serta produk-produk lain yang memang dibutuhkan sebagai medium pengentalan. Jadi NP10 ataupun NP6 ini juga sebagai pengental atau emulsifier yang menggabungkan antara minyak dan air. Demikian mungkin penjelasan ringkas sedikit tentang nonylphenol NP10 dan NP6 ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kepada teman-teman semua tentang penggunanya dalam formula, baik formula sabun cuci piring, sabun cuci tangan, pembersih lantai, semirban, silikon emulsi, pelicin setrika, pelembut pakaian, dan lain-lain produk yang memang dibutuhkan untuk menyatukan minyak dan air. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.